Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK bersama dengan OPD80, Overseas Prosecutorial Assistant and Training, mengadakan lokakarya untuk meningkatkan keterampilan insan KPK dalam menangani kasus pencucian uang di gedung KPK. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, menegaskan bahwa KPK berkomitmen untuk terus meningkatkan penanganan kasus ini, terutama dalam pemulihan aset. KPK berharap kerjasamanya dengan OPD80 dapat memperkuat kemampuan KPK dalam menangani kasus pencucian uang dan pemulihan aset. Tomika Peterson, penasehat hukum tetap dari US Department of Justice OPD80, menyambut kerjasama ini dengan baik dan mendorong KPK untuk memperluas kolaborasi global melalui Mutual Legal Assistance untuk memberantas korupsi lintas negara secara efektif. Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama dengan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana memberikan kuliah umum di Manado kepada ratusan mahasiswa Universitas Samratulangi atau Unsrat yang bertujuan untuk menginspirasi mahasiswa agar aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nawawi menekankan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran anti korupsi. Nawawi juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung hal tersebut. KPK menerima audiensi SMAN 55 Jakarta dalam rangka memperluas kerjasama pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nawawi menyampaikan bahwa pembentukan nilai karakter bagi peserta didik semakin mendesak untuk diterapkan dalam setiap proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Melalui karakter yang kuat, satuan pendidikan akan mampu menghasilkan generasi peserta didik yang berkarakter dan berlandaskan moral yang kuat. Pimpinan KPK menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP di Gedung Nusantara II, Senayan, DPR RI. Dalam agenda ini disampaikan bahwa KPK menargetkan 4 sasaran strategis yang akan direalisasikan pada tahun 2025. Di antaranya membentuk sikap dan perilaku pejabat, pelaku usaha dan masyarakat yang anti korupsi dengan indikator indeks perilaku anti korupsi, dengan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang anti korupsi dengan indikator indeks integritas nasional dan persentase capaian rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK pada angka 50. Pada penegakan hukum, KPK berupaya menguatkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan indikator persentase aset recovery pada angka 70. Terkait tata kelola kelembagaan, KPK menargetkan indikator indeks reformasi birokrasi KPK dengan predikat sangat baik. Serang, Banten menjadi tujuan terakhir KPK dalam kegiatan roadshow bus anti korupsi KPK di pendopo kantor Gubernur Banten. Nurul Gufron sebagai Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa roadshow bus KPK ini merupakan salah satu cara untuk mengingatkan masyarakat bahwa korupsi merupakan masalah bersama. PJ Gubernur Banten, Al-Mukhtabar, menyambut baik kehadiran KPK di Banten dan berterima kasih kepada KPK dalam membangun budaya anti korupsi di wilayahnya. Selain itu, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi atas komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan nilai Monitoring Center of Prevention tahun 2023 yang mencapai 95. KPK menyelenggarakan kuliah umum di hadapan 100 sivitas akademika Universitas Pamulang ketika menyelenggarakan roadshow bus KPK tahun 2024. Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, menyampaikan bahwa perilaku koruptif muncul dipengaruhi oleh lingkaran, termasuk keluarga dan lingkungan sekolah. Salah satu peran yang dapat dilakukan perguruan tinggi adalah menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari kurikulum mandiri atau terintegrasi agar para mahasiswa dapat memahami makna perilaku anti korupsi.
KPK menggait CSO, NGO, dan pelaku usaha di Banten untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dalam rangkaian kegiatan Roadshow Bus tahun 2024 di Serang, Banten. Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, menyampaikan dukungannya di saat yang bersamaan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan mengharapkan agar masyarakat dapat turut serta menerapkan budaya anti korupsi di kehidupan sehari-hari. KPK sebagai lembaga yang melakukan penindakan, pendidikan, dan pencegahan korupsi di Indonesia memerlukan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Anti-Corruption Talks di Serang bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan diisi dengan paparan dari 3 narasumber yang merupakan penulis jurnal ilmiah anti korupsi, yaitu Didik Mulyanto dari Direktorat Monitoring KPK, Subagio dari STAN, dan Adrian Kusumawardana dari Direktorat Monitoring KPK. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan terakhir di bulan Juli tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.